Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar atas hidup kita. Dan oleh karena pengorbanannya juga kita mendapatkan keselamatan, kita memperoleh pengharapan, dan kita juga memperoleh sukacita hidup di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur karena kasih-Nya tidak pernah berubah. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih dan pengorbanan-Mu yang selalu Engkau beri bagi kami. Kami bersyukur atas segala berkat-berkat Tuhan yang tak ternilai harganya. Engkau menebus kami dengan darah-Mu. Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, ada satu kisah di satu kerajaan pada zaman dahulu kala. Ada seorang raja yang terkenal sangat bijaksana. Raja ini raja yang dikagumi oleh masyarakatnya. Dia adalah raja yang sangat rendah hati, dia raja yang memperhatikan kepentingan rakyat, dan dia juga raja yang terkenal kebijaksanaannya dalam mengambil setiap keputusan-keputusan. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan yang memihak kepada masyarakat. Lalu di dalam kerajaannya ada dua orang yang dia percaya, dan dua orang ini adalah anak muda yang memiliki bakat yang luar biasa. Dua anak muda ini mereka sama-sama pandai, punya intelektual yang tinggi, pengetahuan yang tinggi, pemahaman yang luas. Lalu mereka ditempatkan di bagian keuangan. Anak muda yang pertama menjadi ketua pengawas keuangan. Lalu anak muda yang kedua itu menjadi asistennya atau wakil di bagian keuangan. Mereka bekerja begitu luar biasa. Lalu suatu hari sang asisten berkata begini kepada raja, "Tuan, raja adalah yang terkenal bijaksana. Tapi kenapa keputusan Tuhan tidak adil sepertinya dalam hidup saya? Saya dan teman saya sama-sama kami punya pengalaman yang sama, pengetahuan yang sama, kepandaian juga Tuhan sudah uji, kami sama-sama punya kepandaian yang sama. Tapi kenapa saya Tuhan tempatkan sebagai asisten, bukan sebagai ketua? Apa lebihnya dia dari saya?" Lalu raja katakan, "Sekarang kau pergilah ke gudang. Lihat, masih ada berapa stok makanan beras untuk kita." Lalu dia pergi ke gudang. Lalu sesudah pergi ke gudang, dia lihat masih ada beras. Lalu dia berlari kembali ke istana. Masih ada beras. Masih ada berapa karung, berapa ton? Lalu sang asisten katakan, "Aku tidak hitung. Jadi kau hanya melihat beras?" "Iya." Lalu rupanya perintah yang sama disampaikan juga kepada sang kepala keuangan. Lalu dipanggilnya sang kepala keuangan. "Saya punya perintah yang sama. Apa jawabanmu?" Lalu sang kepala keuangan menjawab, "Di gudang masih ada beras. Masih ada 10 ton beras, masih ada 5 ton jagung, masih ada 5 ton ubi kering. Dan itu cukup
untuk 6 bulan ke depan untuk stok makanan kita. Lalu sang asisten katakan, bagaimana dia bisa begitu detail menjawab pertanyaan raja? Raja kan hanya bertanya, adakah beras di gudang? Lalu raja katakan, itulah kelebihan dia darimu. Dia punya intelek yang sama, kepandaian yang sama, tapi dia punya kebijaksanaan yang tidak engkau miliki. Akhirnya sang asisten berpikir, oh ya benar, dia betul-betul bisa menjadi ketua, dia punya kelebihan yang tidak kumiliki. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, pagi ini kita mengingat satu firman Tuhan yang berkata dalam Amsal 10 ayat 8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Ini satu nasihat Salomo yang dia tulis dalam kitab Amsal. Bagaimana orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang mengerti dengan perintah, memahami perintah dengan bijaksana. Bukan hanya mengerti saja, memahami dan melakukan perintah itu dengan baik. Dan dalam hidup kita, antara kepandaian, kebijaksanaan, dan hikmat, kita lebih membutuhkan hikmat. Hikmat atau bijaksana itulah yang membuat kita beda dari orang lain. Itulah kelebihan kita. Dan jika kita memiliki hikmat dan kebijaksanaan dalam hidup, maka kita akan menjadi orang-orang yang menang dalam hidup. Dalam situasi yang kita hadapi sekarang, bagaimana kita bisa memberi lebih? Banyak orang katakan bisa menerima lebih, tapi memberi tidak bisa lebih. Saat ini waktu yang tepat untuk kita saling menolong, saling membantu, hidup bijaksana. Kesulitan datang kapan saja, tapi ketika orang lain dalam keadaan sulit, kita bisa memberikan bantuan. Hidup bijaksana, hidup yang menuruti kehendak Tuhan, dan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman pagi ini mengingatkan kepada kita untuk kita semakin bijaksana menghadapi hidup, sehingga kita memperoleh kemenangan-kemenangan dalam hidup. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau selalu mengingatkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah kami memperoleh kemenangan dalam hidup dan menjadi orang yang menang ketika kami memiliki hikmat dan bijaksana yang dari-Mu. Berikanlah itu kepada kami ya Tuhan. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Dalam tekanan badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali,